Got him. Let's go. Halo guys, kembali lagi bersama Bangku Sinema. Video kali ini, gue mau menceritakan sebuah film kisah nyata tentang perjuangan kelompok wanita di Irak dalam upaya menghancurkan kelompok ISIS. Film ini berjudul Sister in Arms. Oke guys, langsung aja gue bahas filmnya. Begini alur ceritanya. Kisah diawali saat sebuah keluarga yang hidup di sebuah desa di sebelah barat Irak. Saat itu mereka hidup damai satu dengan yang lainnya. Mereka yang tinggal di desa itu adalah mayoritas penganut Yazidi, salah satu agama kuno yang masih mempertahankan kepercayaannya, walaupun seringkali mendapat penganiayaan terhadap ajarannya. Sejak terjadi serangan ke kota Mosul, desa kecil ini selalu dijaga oleh sejumlah tentara Kurdi yang beragama Islam Sunni, walaupun jumlah mereka sangat terbatas. Seorang wanita yang bernama Zara saat itu terlihat sedang melukis sebuah gambar malaikat Taus. Malaikat yang digambarkan oleh agama mereka sebagai malaikat kesayangan Tuhan. Saat mereka berbincang, tiba-tiba mereka mendengar teriakan bahwa ada rombongan kelompok bersenjata yang datang. Terlihat sejumlah mobil anggota ISIS mendatangi desa itu. Lalu, semua penghuni desa tersebut berkumpul dalam kondisi yang panik dan serba ketakutan. Seorang pemimpin ISIS kemudian keluar dari mobil dan mengungkapkan maksud dan tujuannya ke desa itu melalui pengeras suara. Dia mengatakan bahwa mereka adalah tentara Tuhan. Semua orang di desa itu adalah pemuja setan dan harus segera bertaubat. Mereka harus segera menyerahkan harta benda berharganya atau akan terjadi sesuatu kepada mereka. Satu persatu wanita dan anak-anak dibawa paksa oleh mereka. Ayahnya Zara dan beberapa laki-laki tua lainnya tidak dibawa ke mobil, melainkan didudukkan di lapangan terbuka. Dia mengatakan kepada pemimpin ISIS yang bernama Abu Maryam, kalau dalam agama kalian tidak boleh memaksakan agama kepada orang lain. La ikraha fid din. Saat mendengar hal itu, Abu Maryam tampak marah lantas menembaknya. Zara dan adiknya yang menyaksikan dari dalam mobil lalu berteriak histeris sambil menangis melihat ayahnya yang tewas ditembak oleh mereka. Di tempat lainnya, seorang sniper wanita dari tentara pasukan khusus gabungan mengincar salah seorang anggota ISIS di lokasi checkpoint. Saat dua anggota itu sedang berbicara, salah satunya tewas tertembak. Pasukan ini lantas mendekati anggota ISIS yang berada di mobil. Saat ingin dibunuh, anggota ini malah meminta dia dibunuh oleh seorang pria. Karena di tempat itu tidak ada pria, jadi mohon maaf nih, mereka langsung menembaknya. Tibalah mobil tersebut ke sebuah tempat yang sudah dikuasai penuh oleh mereka. Para wanita muda yang dibawa tadi terlihat mengantri untuk berikutnya didata oleh mereka mengenai umur, tinggi, bahkan soal keperawanan. Ketika Zara ditanya soal keperawanan, Kiero, adiknya yang ditanya oleh anggota ISIS, malah menjawab bahwa Zara adalah kakaknya. Lantas, anggota ISIS itu langsung membawa adiknya untuk segera dipisahkan. Zara di tempat yang berbeda langsung dicek keperawanannya oleh anggota ISIS wanita. Di bagian lain di sebuah tempat di wilayah Kurdistan, para tentara wanita sedang terlihat latihan rutin. Mereka dilatih bertempur untuk melawan pasukan jihadis. ISIS sangat takut dengan para pejuang wanita ini. Ya, karena selain harga diri, ini juga menyangkut soal kematian yang membawa dia jauh dari surga. Tak lama kemudian, datanglah mobil yang mengangkut unit pasukan khusus wanita yang mereka sebut sebagai Brigade Ular. Brigade ini adalah salah satu brigade yang akan menggerogoti kekuatan ISIS di wilayah tersebut.
Di tempat di mana Zara ditahan, seorang anggota ISIS yang bernama El Britani terlihat sedang berbincang dengan temannya. Sambil berjalan, mereka lantas menuju sebuah lokasi tempat penjualan budak. Saat mereka sedang memilih wanita muda yang akan dijadikan istri, mata El Britani kemudian tertuju pada sosok Zara. Ternyata dia mengenali Zara sebagai salah satu wanita yang dia bawa dari daerah Sinjar. El Britani sangat tertarik dengan Zara. Dia langsung membelinya dan membawa Zara ke sebuah mobil. Tak disangka, saat dia berjalan menuju mobil, dia melihat sosok adiknya yang sedang ditahan di mobil bak terbuka. Zara meminta kepada El Britani untuk membawa Keiro, adiknya, ikut dengannya, tapi ditolak mentah-mentah oleh dia. Saat mereka tiba di rumah, El Britani langsung menempatkan Zara di sebuah kamar. Saudara perempuan mereka yang berada di rumah itu tidak menyukai kalau Zara ikut tinggal di rumah itu. El Britani kemudian masuk ke kamar Zara untuk menemuinya. Dia tahu kalau Zara adalah penganut Yazidi, makanya dia memaksa Zara untuk bersyahadat. Zara terus membungkam dan melawan sampai akhirnya terjadilah hubungan badan di antara mereka secara paksa. Saudara perempuan mereka yang mendengar jeritan Zara hanya bisa terdiam dan membisu. Setelah terjadi penyerangan kantor tabloid Charlie Hebdo di kota Paris, dua orang perempuan asli Prancis direkrut untuk datang ke wilayah Kurdistan, tempat di mana para pejuang wanita berkumpul untuk melawan ISIS. Keduanya bernama Yael dan Kenza. Saat mereka tiba di base camp, seorang kapten wanita yang dijuluki sebagai Lioness of Kobane menerima kehadiran mereka. Mereka lantas diantar ke sebuah kamar tempat mereka akan tinggal. Sang kapten mengucapkan terima kasih kepada mereka atas nama etnis Kurdi, atas bergabungnya mereka sebagai pejuang. Di tempat berbeda, Zara diam-diam diajak berjalan keluar rumah dengan memakai cadar oleh saudara perempuannya El Britani. Dia diingatkan oleh saudara perempuan ini jangan mencoba-coba untuk melarikan diri, karena nanti akan dilaporkan kepada anggota ISIS wanita yang mereka sebut sebagai Komite Kebajikan. Mereka berdua kemudian menyaksikan seorang pria yang dihukum oleh anggota ISIS karena telah melakukan perbuatan terlarang yang dianggapnya telah murtad. Hukuman yang akan diberikan kepada pria itu adalah dengan cara dibakar di dalam kerangkeng. Melihat kejadian itu, Zara merasa ketakutan dan langsung melarikan diri. Sayangnya, dia ketahuan oleh Komite Kebajikan dan saat dia ditangkap, dia sempat mengambil handphone milik salah satu pria tua yang sedang berkumpul. Setibanya Zara di rumah, dia langsung menghubungi pamannya melalui telepon yang dia curi tadi. Zara kemudian diperintahkan untuk pergi dari kota itu saat malam hari. Sebelum Zara pergi, dia memasak makan malam untuk orang-orang di rumah itu yang makanannya sudah dia campur dengan obat tidur. Zara akhirnya berhasil keluar dari rumah tersebut dan langsung menelepon pamannya yang memerintahkan dia untuk menunggu sedan taksi gelap yang sudah disewa pamannya di salah satu sudut jalan. Setelah perjalanan panjang di mobil, pengemudi taksi gelap ini langsung menurunkan Zara di tengah jalan dengan alasan bahwa Zara telah membuang waktu dia karena telat saat dijemput. Zara diarahkan untuk menuju sebuah zona aman di mana pengungsi lain juga berkumpul. Saat Zara dan para pengungsi lain berjalan beriringan, secara mendadak mereka ditembaki oleh anggota ISIS. Mereka berbondong-bondong lari ke sebuah rumah kosong yang berada di area tersebut. Pejuang koalisi wanita hadir di saat yang tepat. Mereka langsung melindungi para pengungsi dari serangan anggota ISIS. Adik El Britani yang bernama El Tunsi tewas tertembak oleh para pejuang wanita.
Tidak berhenti sampai di situ, mereka kemudian balas menyerang lagi. Salah satu mobil anggota ISIS hancur diroket oleh pejuang wanita. Tiba-tiba, dari kejauhan datang sebuah mobil tank milik ISIS. Ini adalah mobil yang khusus didesain oleh mereka untuk aksi bom bunuh diri. Pejuang wanita menyebut mobil tank ini dengan sebutan Mad Max. Para pejuang wanita ini berulang kali gagal untuk menghancurkan Mad Max tersebut. Sedangkan mobil ini terus melaju ke arah rumah kosong yang banyak diisi oleh para pengungsi. Tapi dengan bantuan serangan udara dari tentara gabungan koalisi, Mad Max itu berhasil dihancurkan. Tibalah mereka di sebuah area kamp pengungsi PBB. Di tempat itu, Zara kemudian bertemu dengan ibu dan kakaknya. Sedangkan Keiro masih belum ditemukan. Adiknya itu masih ditahan oleh anggota ISIS di sebuah tempat. Kakaknya bercerita kalau dia saat ditangkap oleh anggota ISIS, rombongannya dibawa ke sebuah bukit, lalu dieksekusi. Tapi beruntung saat anggota mereka pergi, kakaknya masih bisa hidup. Saat malam hari, Zara menulis surat untuk kakaknya. Dia meminta maaf kalau dia harus meninggalkan ibu dan kakaknya di kamp pengungsian. Zara akan bergabung dengan kelompok pejuang wanita yang masih berada di kamp tersebut dan berniat untuk menemukan Keiro serta membalaskan dendam untuk ayahnya. Saat berada di mobil, Zara kemudian diperkenalkan dengan sesama anggota tim pejuang wanita. Tim mereka berjumlah 7 orang termasuk Zara di dalamnya. Sambil bernyanyi membakar semangat, mereka lantas berjalan menaiki sebuah bukit. Di tempat tersebut, mereka menemukan sebuah kuil Yazidi yang sudah dihancurkan oleh anggota ISIS. Zara kemudian mengatakan kalau ini adalah yang ke-74 kalinya ISIS melakukan genosida terhadap kaum Yazidi. Sementara di tempat lain, Keiro dan bocil-bocil lainnya sedang dilatih dan didoktrin oleh Abu Maryam. Dia mengatakan kepada para bocil bahwa mereka sekarang sudah menjadi tentara Tuhan. Abu Maryam sangat terkesan dengan semangat Keiro. Lantas dia memberikannya sebuah kalung yang dilambangkan dengan simbol kunci surga. Singkat cerita, beberapa hari kemudian mereka memulai penyerangan ke kota tempat di mana ISIS menguasai kota tersebut. Snipe lalu menembakkan RPG ke arah gedung yang dihuni oleh anggota ISIS. Mereka kemudian juga mendapatkan bantuan dari serangan udara koalisi. Dengan adanya serangan itu, membuat mereka bisa masuk lebih dalam ke jantung pertahanan ISIS. Mereka lantas menyisiri satu persatu wilayah tersebut dan menemukan anggota ISIS yang tewas dengan bom bunuh diri di badannya yang belum sempat meledak. Saat berjalan, hampir saja Zara mengambil boneka yang ada di depannya. Snipe melarangnya dan mengatakan itu adalah jebakan bom yang dibuat sengaja oleh ISIS. Tiba-tiba, mereka mendapat serangan dadakan. Beberapa di antara mereka langsung berlindung di sebuah rumah kosong. Sedangkan Laura berusaha menolong anak kecil yang sedang menangis bersembunyi dan membawanya ke belakang mobil. Sedangkan Lady Kurda yang sedang mencari Laura malah didatangi oleh anggota ISIS. Karena terpojok, dia tidak memiliki pilihan lain yaitu dengan mengaktifkan granat dan mengirimkan pesan kepada temannya kalau ini adalah hari terakhirnya. Lady Kurda meledakkan dirinya beserta anggota ISIS yang berada di dekatnya.
Mereka semua akhirnya keluar dan segera menghabisi anggota ISIS yang masih tersisa. Bantuan ISIS kemudian datang lagi. Giliran kali ini dipimpin oleh El Britani. Sang kapten lalu melontarkan RPG ke salah satu mobil milik mereka. El Britani lantas ditangkap dan dibawa pergi oleh mereka. Saat mereka semua tiba di base camp dan sedang melakukan pemakaman terhadap jenazah Lady Kurda, El Britani mengatakan kepada mereka soal rencana Abu Maryam. Kalau dia akan melakukan upacara penyerahan budak sebagai bentuk hadiah kepada Abu Maryam, termasuk Cairo yang juga akan berada di sana sebagai anak kesayangan dari Abu Maryam. Saat El Britani berada sendirian, Zara mendatanginya dan mengancamnya dengan pisau. Dia menanyakan soal di mana Cairo berada. El Britani malah mengatakan kalau Cairo ternyata sudah dipersiapkan oleh Abu Maryam untuk menjadi seorang martir. Dia langsung membunuhnya. Di hari berikutnya, mereka menuju ke sebuah upacara yang diadakan oleh Abu Maryam. Upacara penyerahan budak wanita yang akan dijadikan hadiah kepada dia. Ketika mereka semua tiba di hadapan Abu Maryam, Zara sekilas melihat Cairo saat itu sedang berada di samping pemimpin itu. Secara mendadak, mereka langsung membuka hijabnya dan menyerang semua anggota ISIS yang ada di sana. Abu Maryam lantas melarikan diri sambil membawa Cairo yang sudah dililit bom bunuh diri. Kelompok koalisi tambahan dari pihak pejuang kemudian datang untuk membantu mereka. Kenza, seorang relawan dari Prancis, tertembak di perutnya. Tapi dia kemudian menyuruh Zara untuk mengejar adiknya yang dibawa oleh Abu Maryam. Snipe akhirnya berhasil menemukan Cairo yang sedang berdiri sambil memegang remote untuk melakukan bom bunuh diri. Di tempat lain, Abu Maryam berhasil menembak Snipe di kakinya, tapi dibalas oleh Kapten dengan menembak bahu Abu Maryam. Pemimpin ISIS itu sudah terpojok oleh Kapten yang sudah menodongkan pistol ke arahnya. Kapten itu mengatakan, "Jangan tersenyum, karena tidak akan ada surga untukmu." Di hadapan Cairo, Zara berupaya memberikan flashback memori keluarganya yang bahagia saat itu. Cairo yang sudah dicuci otaknya akhirnya berhasil mengingat semuanya dan melepaskan bom yang ada di badannya. Para pejuang akhirnya berhasil membebaskan para budak yang sudah ditahan oleh ISIS. Zara kemudian mengajak Yael menaiki sebuah bukit dan menunjukkan lukisan yang telah dia buat di salah satu bangunan. Lukisan itu bergambar simbol malaikat Taus dengan muka Kenza. Zara melukisnya sebagai bentuk penghargaan atas perjuangan dia di tempat itu. Oke guys, segitu dulu aja pembahasan gua mengenai film ini. Jaga kesehatan, see you next time, bye-bye.